Alhamdulillah, luar biasa ciptaan Allah. Ada di daerah kita ini diberikannya sawah-sawah, sawah-sawah untuk menghasilkan padi. Tapi berikut ini di sebelah kita, itu pintu rezekinya adalah laut. Laut menghasilkan ikan. Nah, kalau kita lihat di sebelah gunung sana, itu menghasilkan kopi, menghasilkan gulai. Artinya apa? Allah membuat kita ini menjadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatu padulah kita semuanya nih. Ada yang buat beras, ada yang menghasilkan ikan, ada yang menghasilkan kopi. Coba orang itu minum kopi aja nggak usah makan, gimana kak? Ya, nggak bisa lah. Nggak bisa kan? Nah, bagaimana kalau orang laut terus makan ikan aja? Bisa juga. Keterikatan bahwa kita harus tahu kita ini nggak bisa sendiri hidupnya. Nah ini artinya dalam kehidupan kita sini nggak bisa. Kalau kakak diberikan Allah punya ilmu medis, nggak serta merta udah medis suntik orang aja. Butuh ilmu yang bisa seperti kami ini jadi petani. Jadi kalau kami sakit berobat sama kakak. Jadi artinya dalam kehidupan kita ini kita nggak bisa hidup sendiri. Mesti ada hidup bersama-sama. Jadi ada yang ahli masak. Coba kalau Allah berikan semuanya ahli masak, siapa yang bertani kan? Iya. Tapi yang mau saya ceritakan bahwa dalam hidup kita ini harus bersyukur kepada Allah. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Nah, satu hal, jadi dalam kita semua lah kita mencari rezeki itu ada dua, Bamin. Ada qadarullah, ada inayatullah. Qadarullah itu pagi-pagi ini kami udah nyangkol, udah tanam padi, kemudian nanti berhasil padinya, itu namanya qadarullah. Sudah kita ikhtiarkan, Allah berikan kepada kita. Tapi yang paling bagus inayatullah. Kita nggak nyangka ini. Inayatullah itu pemberian walayah tasib yang kita nggak nyangka. Ada orang, kadang ada orang bilang, aduh malas sekali bapak itu. Pagi bangun ke masjid, habis sholat subuh dia duduk-duduk baca Quran, kemudian dia lanjutkan dengan sholat isra, duduk-duduk lagi, nanti pada waktu duha dia sholat duha baca Quran. Tapi kok hidupnya bisa kaya? Jadi dia baca Quran, loh tiba-tiba kok ada. Ini ada salah satu contoh. Dulu pada zaman sahabat, ada seseorang yang ilmunya belajar aja. Terus suatu hari dia bilang sama guru, wahai guru, izinkanlah saya ini mau mencari rezeki juga, saya mau mengembangkan kehidupan supaya ada ekonomi yang bagus. Ternyata dia keluar dari tempat pengajian, dia berdagang sana berdagang sini sampai berakhir, sampai setahun kedua, tahun ketiga nggak ada hasil apa-apa. Udah capek saya berdagang, udah capek saya mencoba mengusahakan supaya ekonomi, ternyata kau nggak ada. Apa kata gurunya? Udah, kamu balik baca Quran. Satu hari, coba kamu baca Quran dulu satu halaman. Dia baca satu halaman. Pak guru belum berubah, baru paling ada orang baru nanya, coba baca satu juz. Ada yang beli tapi masih sedikit. Akhirnya dia baca Quran, nggak mau dagang lagi, udahlah baca Quran lagi. Ternyata barangnya habis laku. Apakah laku karena dia jualan? Enggak. Padahal dia duduk di masjid, tiba-tiba diketahui oleh orang, tahu, kita mau cari ini, misalnya cari timun, mau cari ikan, mau cari beras, sama siapa? Itu yang baca Quran di masjid. Berbondong-bondong orang beli ke masjid. Ternyata dia nggak butuh jalan kemana-mana, baca Quran, orang datang sendiri. Itulah yang disebut dengan inayatullah. Jadi rezeki ini nggak serta-merta, walaupun kita udah cari, udah kita dapatkan, ini punya kita, enggak. Dalam sebuah bukunya filosofi Irak mencoba menelaah apa sih rezeki. Pada satu hari dia jalan-jalan di padang pasir yang ada seperti inilah, ada sungai-sungai yang mengalir. Ya Allah, tunjukkanlah bagaimana sih sebetulnya proses rezeki. Lagi dia jalan-jalan kak, ada seekor belalang, yang kemudian ada seekor kodok. Kodok ini menangkap belalang. Jadi ya bu, begitu dia kodok, dia Allah, ya Allah kan bu, ya Allah ternyata mencari rezeki udah dibilang, udah diciptakan Allah. Kodok ini bisa berubah warna. Kalau dia duduk di atas batu hijau jadi hijau. Nah, ternyata tiba-tiba dia lihat kodok dengan sangat sigap, dengan kemampuan tekniknya nangkap si belalang. Oh begitu Allah, ya udah ini rezeki si kodok. Ternyata lagi dia mau balik arah, udahlah selesai rezeki kodok itu. Allah udah berikan dia pakaian strateginya.
Jadi ketika dia mau tinggalkan si kodok, ternyata begitu balik arah, rupanya ada seekor ular. Kodok ini pun udah senang, dia mau cari tempat yang nyaman, nampak ular. Terkejut dari ular, jatuhlah si belalang, si kodok pun berlari. Jadi akhirnya apa? Ternyata ya Allah, ular duduk-duduk saja. Dia nggak punya strategi, dia nggak bisa ngerubah badannya, tapi itu rezeki dia. Datanglah si ular, ngambil si belalang. Oh begini Allah, ternyata sebuah proses yang dibantu oleh kodok, akhirnya rezeki si ular. Ya udah kalau begitu. Tapi ya Allah tunjukkan sampai siapa sih punya rezeki ini. Ternyata begitu filosof ini membalik, dilihat oleh si ular. Ular terkejut, lepaslah dari si ular, jatuhlah ke dalam air. Ya Allah, sia-sia. Kalau begitu nggak bisa berhenti sini, diikuti. Tiba-tiba ada sebatang pohon. Jadi belalang yang masuk ini berhentilah di pohon ini. Di tengah-tengah pula, nggak terbawa ke pinggir, nggak di tengah. Ya Allah, sia-sia. Apakah ini ikan? Duduk nunggu. Tiba-tiba datanglah, karena itu di padang pasir di Irak, datanglah apakah dia binatang-binatang seperti onta datang untuk minum. Akibat dari minum terjadilah gerakan air, ini terbawalah ke pinggir. Air jatuh, tinggallah ya Allah belalang ini cuman disinari matahari, kemudian busuk jadi ulat, habis. Ya Allah tunjukkan siapa punya rezeki. Nggak lama kemudian keluarlah kepiting. Kalau dalam bahasa Aceh kerungkung dari buah ini, tinggal ngambil aja dibawa masuk. Ya Allah, kepiting yang nggak punya kegiatan apa-apa, makanannya dia hantar, dia ambil, dia bawa makan. Apakah dia makan sendiri atau siapa? Akhirnya dibuka. Begitu dibuka, nah ternyata begitu dibuka, yang makan itu anak kepiting. Abu, yang makan itu anak kepiting yang belum pandai apa-apa. Enak ngunyah makan. Iya Allah ya Rabbi. Ternyata kita nggak usah khawatir dengan orang-orang tua kita. Nggak usah khawatir nanti kalau sakit gimana, nanti kalau tua gimana. Semua ada prosesnya. Mudah-mudahan pelajaran singkat ini bisa menjadi iktibar bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Yang paling penting bersyukur, sabar, dan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.